berbagi slide dengan saudara-saudara. Kita berdoa semoga semua lancar dari awal hingga akhir. Apakah di slide terlihat satu slide atau ada dua slide, Pendeta Umar? Satu slide, Sir. Satu slide. Oke. Iya. Tanpa kita sadari, kita sudah masuk di hukum yang kelima. Kita sudah belajar eh, 6 pertemuan, satu pendahuluan, lalu kita jelaskan hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, dan bahkan hukum yang keempat kita bahas sampai 3 kali. Ya, dan hukum pertama sampai hukum keempat, kita tahu bahwa itu menyatakan bagaimana kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita kasih sama Tuhan, maka kita akan tidak ada ilah lain dalam hidup kita. Hanya Tuhan nomor satu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak buat patung dan menyembahnya. Ya, kita tidak mengidolakan manusia lebih dari Tuhan. Siapapun itu. Apakah pastor, apakah pacar, apakah teman hidup, apakah artis, kita tidak lebih idolakan dia dari Tuhan. Kalau kita cinta sama Tuhan, hukum ketiga katakan, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan hidup kita tidak boleh menjadi batu sandungan buat orang lain. Jangan karena kita punya kelakuan, Yesus yang kita sembah dihina. Dan yang terakhir dari hukum kasih kepada Allah, yaitu hukum keempat. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita berhenti menyucikan, menguduskan akan hari Sabat. Dan ketika kita lakukan, kita menunjukkan bahwa kita menyembah Tuhan Sang Pencipta. Nah, sekarang kita masuk di bagian dari mengasihi sesama manusia, yaitu dimulai dari hukum kelima sampai hukum ke-10. Nah, yang unik dari hukum kelima adalah hukum yang Tuhan tempatkan dengan kita disuruh memulai dengan mencintai orang tua kita. Pertanyaannya begini, pendeta, bisakah seseorang mengasihi Allah namun membenci sesama manusia? Dia pergi ke gereja tidak pernah terlambat. Dia selalu kasih persembahan dan perpuluhan. Dia rajin berdoa. Dia rajin baca Alkitab. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Tapi bolehkah orang itu membenci manusia? Pada kenyataannya, saudara, ada banyak orang yang mengaku mengasihi Tuhan, tetapi membenci manusia. Dan Alkitab sendiri mengatakan, 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Saudara lihat, orang yang mengaku mencintai Tuhan, tapi tidak mengasihi sesamanya, Tuhan bilang itu pembohong, itu pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Nah, ini saudara, Tuhan bilang ada orang yang bisa mengatakan dirinya cinta Tuhan, tetapi benci sesama manusia. Ada. Saudara, pertanyaan berikutnya, apakah bisa seseorang yang mengasihi manusia tetapi membenci Allah? Atau seseorang mengasihi manusia namun tidak mengasihi Allah? Bisa atau tidak? Bisa. Saudara-saudara, ada orang yang dia begitu sayang sama manusia, tapi dia tidak peduli kepada Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mudah berkompromi dengan dosa. Saya kasih ingat cerita di Alkitab. Oh, saudara ingat Simpson. Simpson dari dalam kandungan ibunya sudah dipilih oleh Tuhan. Ibunya
mendengar langsung suara malaikat katakan, engkau akan mengandung dan anak yang engkau kandung itu akan menjadi nazar. Itu pilihan Allah. Dia dikuduskan, dia dikhususkan. Itu sebabnya ibunya tidak boleh minum anggur, tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kekudusan. Jadi ibunya dan ayahnya selama Simpson di kandungannya, mereka menjaga diri mereka. Karena anak yang di kandungan itu sudah dipilih Tuhan. Tapi apa yang terjadi waktu Simpson lahir? Ketika Simpson dewasa, dia lebih mencintai perempuan daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi kepada dia? Karena dia terlalu mencintai wanita. Ada 3 kali dia kawin. Dia kawin dengan orang Filistin, wanita Filistin. Dia kawin dengan pelacur. Lalu yang ketiga dia menikah dengan Delila. Bayangkan, dari belum dikandung, oh Tuhan sudah pilih. Tapi dalam hidupnya dia membenci Tuhan. Dia lebih mencintai manusia. Dan hidupnya menderita walaupun dia kuat. Dan pada akhirnya dia berkompromi dengan dosa. Dan hampir saja dia mati. Dia orang kuat. Tapi dia tidak mencintai Tuhan. Untung saja sebelum dia mati dia bertobat. Dia minta ampun sama Tuhan. Jadi saudara lihat. Orang yang mencintai kepada manusia lebih dari Tuhan, maka mereka akan mudah berkompromi dengan dosa. Masih ingatkah Anda cerita Harun, kakak dari Musa? Ketika Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 10 hukum dan nasihat-nasihat Tuhan tentang pembangunan Ka'bah, bait suci, yaitu eh, tenda, tenda tempat pertemuan. Saat Musa di atas gunung, Musa tidak muncul-muncul, lalu orang Israel sudah gelisah. Mereka berkata kepada Harun, kami ingin melihat pemimpin kami, tapi dia tidak muncul. Jangan-jangan dia sudah mati. Tolong bikinkan kepada kami dewa sesembahan. Lalu Harun katakan, berikan perhiasan-perhiasan emas. Lalu dia olah emas-emas itu menjadi anak lembu emas. Dan apa yang terjadi? Orang Israel menyembah berhala. Apa yang terjadi dengan Harun? Harun harusnya dia menegur orang Israel. Karena mereka harusnya mencintai Tuhan, bukan membuat berhala, mencintai berhala. Tetapi Harun lebih mencintai orang Israel. Lebih takut kepada orang Israel daripada Tuhan. Dan ulah dari Harun. Ada puluhan ribu orang Israel dibunuh hari itu oleh Tuhan. Tanah terbelah. Dan mereka yang menyembah anak lembu emas ditelan hidup-hidup. Saudara, hati-hati. Anda bisa mencintai manusia lebih dari Tuhan. Dan orang yang mencintai manusia lebih dari Tuhan itu bisa membawa kepada kompromi dengan dosa. Masih ingatkah Anda Raja Konstantin yang saya katakan sebelumnya? Dia adalah raja penyembah berhala. Tapi dia mengaku bahwa dia adalah orang Kristen. Tapi dia tidak sungguh-sungguh Kristen. Lalu apa yang dia buat? Dia merubah segala hal-hal yang Alkitab katakan. Bahkan dia bilang kepada pemimpin gereja, saya adalah wakil Allah. Dan pemimpin gereja harusnya menegur dia. Pemimpin gereja harusnya memegang Alkitab lebih tinggi daripada otoritas raja. Tetapi pemimpin gereja membiarkan dia berkuasa. Lalu apa yang terjadi? Dia rubah semua aturan-aturan di gereja. Patung masuk di dalam gereja. Orang menyembah patung. Meskipun patung itu menyerupai Yesus. Patung itu menyerupai ibu Yesus. Patung itu menyerupai 12 murid Yesus. Orang lebih menghormati orang-orang kudus. Semua hal. Hari kudus itu diganti. Kenapa? Karena para pemimpin gereja lebih menghormati Konstantin daripada Tuhan. Saudara lihat, hati-hati. Seseorang tidak mungkin mencintai Tuhan namun membenci sesamanya. Tuhan bilang itu pendusta. Namun di saat yang sama, seseorang tidak mungkin mencintai manusia
dan membenci Tuhan. Yang paling terbaik adalah Anda harus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Dan di saat yang sama Tuhan bilang, Anda harus mengasihi sesama manusia. Itulah dua loh batu. Hukum sampai 4 mengajarkan kita mengasihi Allah. Hukum 5 sampai 10 mengajarkan kita mengasihi sesama manusia. Nah, Anda perhatikan. Hukum pertama mengasihi sesama manusia adalah hormati ayahmu dan ibumu. Sebelum Anda mencintai pasangan hidup Anda, sebelum Anda mencintai orang lain, Tuhan bilang, mulailah dengan mengasihi orang tua Anda. Dan Anda perhatikan, satu-satunya hukum di 10 hukum itu, hukum pertama sampai hukum ke-10, yang langsung dikasih upah, langsung dikasih Tuhan hadiah, itu ada di hukum kelima. Anda lihat kata-katanya. Hormati ayahmu dan ibumu. Hadiahnya apa? Supaya lanjut umurmu. Tuhan bilang, kalau kita sayang, hormat kepada orang tua, Tuhan kasih kita umur yang panjang. Ini kata-kata Tuhan. Saudara, inilah hukum yang luar biasa. Hukum yang langsung dari 10 hukum Tuhan yang ada upahnya. Ada hadiah langsung dari Tuhan. Nah, saudara, saudara lihat di dalam 10 hukum. Ada 8 hukum itu ditulis awalnya dengan kata jangan. Tetapi hanya 2 hukum yang tidak pakai kata jangan. Satu adalah hukum keempat, yang satu adalah hukum kelima. Kenapa Tuhan kasih perbedaan? Karena kedua hukum ini sebenarnya sudah dimulai di Taman Eden. Hari Sabat sudah dimulai di Taman Eden sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dan rumah tangga sudah dimulai di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa dipertemukan, dinikahkan oleh Tuhan. Dan ketika mereka melahirkan anak-anak, mereka menjadi orang tua. Semua keturunan mereka harus menghormati orang tua. Tuhan kasih 2 hukum ini berbeda. Karena Tuhan tahu, ini adalah lembaga yang Tuhan sudah ciptakan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, setan berusaha merusak 2 lembaga ini. Sebabnya saya mau ingatkan kepada Anda. Hukum kelima adalah hukum yang Allah tulis. Ditujukan kepada semua anak-anak yang lahir di atas dunia ini. Jika engkau mau umur panjang, hormatilah papa dan mama. Hormati dan sayangi mereka. Saudara-saudara, kenapa Tuhan kasih tahu hukum ini harus dikasih masuk? Karena kita lihat saat ini ada banyak anak-anak tidak menghormati orang tua, tidak mengasihi orang tua mereka. Mereka hanya takut ketika mereka masih tinggal di rumah. Ketika mereka masih anak-anak, karena mereka tahu saya harus menurut karena orang tua akan sekolahkan saya. Tetapi coba Anda lihat ketika mereka sudah dewasa. Mereka melupakan kasih sayang mereka kepada orang tua mereka. Saudara-saudara, Tuhan taruh hukum ini di nomor 5. Hukum pertama dari kasih kepada sesama manusia. Dengan maksud memberitahu kita, sebelum Anda belajar mengasihi orang lain, maka Tuhan meminta Anda memulainya dari mengasihi orang tua. Saudara, tidak akan mungkin seseorang mengasihi istrinya, mengasihi suaminya, kalau dia tidak mengasihi orang tuanya. Hati-hati. Ya, hati-hati.
Sebelum anak-anak kita memilih pasangan hidup yang tepat, ingatkan mereka. Apakah calon suami atau calon istrinya mengasihi papa mamanya atau tidak? Kita sebagai orang tua, kalau kita biarkan anak-anak kita menikah dengan orang yang tidak mencintai orang tuanya, hati-hati, anak-anak kita bisa hidup dalam kesengsaraan. Bagaimana mungkin orang tua yang melahirkan dan membesarkan dia, dia benci, dia maki-maki, bagaimana mungkin dia mau sayang anak kita yang akan menikah dengan dia? Itu tidak akan masuk akal. Itu sebabnya kasih tahu kepada anak-anak kita, sebelum dia menikah, dia harus pergi ke rumah calon pasangan hidupnya. Melihatnya, apakah pasangannya mencintai orang tua? Atau pasangannya memaki-maki orang tua? Apakah pasangannya menghormati orang tua? Karena kalau pasangannya membenci orang tua yang membesarkan, orang tua yang mengandungnya, tidak akan mungkin dia mencintai anak-anak kita. Bahkan tidak akan mungkin dia mencintai Anda sebagai mertuanya. Sedangkan orang tuanya saja dia tidak cintai. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan, aku mengasihi tetanggaku, kalau orang tuanya di rumah dia tidak urus? Bagaimana mungkin seseorang mengatakan, aku mengasihi muridku, kalau dia guru, aku mengasihi pimpinan perusahaanku, kalau di rumah dia tidak tunjukkan hormat kepada orang tua. Satu kali ada satu cerita yang pernah terjadi. Ada sepasang suami istri yang hidup kaya raya bersama seorang anak. Satu kali ketika mereka sudah sukses, si suaminya memiliki ayah yang sudah sangat tua renta. Dan tidak ada yang bisa mengurus orang tuanya kecuali si suaminya dari keluarga itu. Maka suaminya membawa ayahnya tinggal di rumahnya. Tetapi ketika ayahnya tinggal di rumahnya, si istri tidak suka. Karena istri ini melihat bahwa ayah dari suaminya ini atau mertuanya hanya jadi beban. Rumahnya sering kotor. Oleh karena suaminya punya, mertuanya ini mertua laki-lakinya, tidak bisa lagi menahan eh, air kencingnya kalau dia mau pipis. Atau seringkali suaminya, mertuanya ini tidak bisa menahan pupnya. Sehingga seringkali rumah menjadi kotor dan bau. Dan istrinya selalu komplain kepada suaminya. Kenapa kamu bawa ayahmu tinggal di rumah ini? Membuat rumah kita jadi jorok. Membuat rumah kita jadi bau. Apalagi ketika makan. Ayahnya yang sudah tua renta. Seringkali ketika dia makan. Makanan jatuh dari sendok. Membuat meja menjadi kotor. Membuat lantai menjadi kotor. Itu sebabnya istrinya bilang kepada suaminya, aku tidak mau makan satu meja dengan orang tuamu. Kalau mau, biarkan kita buat meja lain. Biarkan orang tuamu makan di meja yang lain. Dan itu tidak mengotori rumah. Aku tidak mau lantai rumah menjadi kotor. Karena ayahmu menjatuhkan nasi dan membuat lantai kotor. Saudara-saudara, lalu kalau ayahnya makan, seringkali piring yang disediakan itu jatuh karena tangannya gemetaran. Piring itu pecah dan istrinya marah. Oleh karena orang tua, mertuanya itu membuat dia harus mengganti piring yang baru. Sehingga si istri itu memberi mangkok kayu kepada mertua laki-lakinya. Kedua pasangan ini, sepasang suami istri, tidak sadar bahwa mereka punya seorang anak yang selalu memperhatikan tingkah laku dari suami dan istri ini kepada ayah mereka atau kakek dari anak mereka. Si anak ini memperhatikan betapa kakeknya disingkirkan, betapa kakeknya tidak bisa makan setiap hari dengannya. Satu kali ketika
Suami istri ini sore hari mencari anaknya. Dan mereka dapati anaknya berada di ruangan bawah tanah. Karena biasanya ruangan ruangan bawah tanah itu adalah gudang. Dan anaknya ini sedang mengetok-ngetok sesuatu. Mengerjakan sesuatu. Lalu suami dan istri ini turun ke ruangan bawah tanah. Dan memperhatikan apa yang anak kecilnya ini buat. Lalu mereka lihat, apa yang kamu kerjakan? Si anak itu sedang membuat sesuatu dengan kayu yang dia ambil. Sedang memahatnya, lalu sedang membuat kayu itu seperti sendok, seperti garpu, dan seperti mangkuk. Lalu orang tua itu bertanya kepada anaknya, apa yang kamu buat? Si anak berkata, aku sedang membuat garpu dan sendok dan piring serta mangkuk dari kayu. Supaya nanti kalau mama dan papa sudah tua, mama dan papa akan pakai kayu ini untuk menjadi tempat makan. Supaya piring tidak pecah. Dan mama dan papa pakai kayu ini. Mendengar jawaban dari anaknya, suami dan istri itu terkejut. Mereka tersentuh. Mereka sadar bahwa mereka sudah salah. Mereka telah mengajarkan kepada anaknya untuk tidak menghormati orang tua mereka. Dan pada akhirnya, anak itu satu kali kelak tidak akan menghormati mereka sebagai anaknya. Saudara, saudara lihat baik-baik. Kalau kita tidak menghormati papa dan mama kita, maka anak-anak kita tidak akan menghormati kita saat kita tua nanti. Kalau kita tidak mengurus orang tua kita, maka lihat, anak-anak kita tidak akan mengurus kita di masa tua kita. Dan saudara, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui hukum kelima. Tuhan menempatkan penghormatan kepada orang tua di bagian pertama dari hukum mengasihi sesama manusia. Karena Tuhan menaruh orang tua sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak. Orang tua adalah pihak yang dipakai Tuhan untuk membesarkan, untuk mendidik, untuk memelihara kita untuk menjadi manusia. Saudara tahu, orang yang tidak menghormati orang tua adalah sama dengan orang yang tidak menghormati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang taruh hukum ini. Tuhan bilang, kamu harus mengasihi orang tua. Itu menunjukkan kamu mengasihi aku. Jadi kalau kita tidak mengasihi orang tua kita maki mereka, kita bentak-bentak mereka, kita tolak mereka untuk tinggal di rumah kita. Dengan alasan, aduh kita sibuk, kita tidak punya waktu untuk urus dia. Taruh jodi ngana pe rumah, nanti kita kirim-kirim uang. Biar ngana yang perhatikan orang tua. Saudara, kita sama dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Karena orang tua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Itu sebabnya kita belajar kenal kepada Tuhan. Kita belajar tahu itu etika. Kita belajar tahu itu sopan santun. Itu dimulai dari orang tua kita. Saudara, apakah saudara telah melakukan tugas saudara ketika saudara menjadi orang tua bagi anak-anak? Belum ada kata terlambat. Anda harus memperhatikan anak-anak Anda. Karena mereka nanti akan memperhatikan kita di masa tua. Menghormati orang tua adalah fondasi moral utama dalam masyarakat. Anak yang tahu menghormati orang tua
maka anak itu tahu menghormati tetangga-tetangganya. Anak yang belajar menghormati orang tua, maka anak itu tahu kalau dia di sekolah, dia harus menghormati gurunya. Anda lihat sekarang, ada anak-anak pukul guru, ada anak-anak bahkan membunuh guru. Saya baca satu berita, seorang anak di kelas, dia tidak dengar gurunya memberikan pelajaran. Dia tinggal terus main handphone. Lalu gurunya katakan, saya sita HP ini sampai selesai kelas. Supaya kamu belajar. Ilmu ini akan baik untuk kamu punya masa depan. Lalu gurunya sita. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ini kisah nyata. Dia keluar dari kelas. Dia ambil senjata tajam. Lalu dia masuk ke dalam kelas. Dia gorok leher dari gurunya. Dan gurunya mati. Hanya gara-gara HP. Itu kisah nyata. Itu terjadi. Saya pernah melihat di berita. Seorang ayah datang ke sekolah. Pukul gurunya. Pukul guru anaknya. Karena gurunya pernah menegur anak. Saudara, orang tua yang tidak tahu mendidik anaknya akan membuat anaknya tidak tahu bagaimana memberikan penghormatan kepada orang tua, kepada mertua, kepada guru, kepada tetangga, dan kepada pemerintah. Dan itu membahayakan anak-anak kita. Jadi itu sebabnya Tuhan taruh nomor satu, mengasihi sesama adalah mulai dengan mengasihi papa dan mama. Saudara, saya mau tanya kepada saudara, walaupun saudara jawab di dalam hati saat ini. Apakah saudara mengurus papa dan mama dengan baik? Atau Anda merasa bahwa papa dan mama jangan tinggal di rumah? Atau Anda sampai hari ini lupa untuk telepon orang tua yang saat ini sudah tua renta? Atau Anda saat ini merasa kalau bicara dengan orang tua hanya buang-buang waktu? Saudara tahu, pada waktu Anda dan saya kecil, ketika kita dalam masa pertumbuhan, umur 1, 2, 3, 4 tahun. Setiap kali kita berjalan, kita selalu tanya buat papa dan mama, ini apa? Ini apa? Dan mereka tidak pernah bosan katakan, oh ini adalah ini anakku, ini adalah itu. Tetapi seringkali ketika kita sudah tua, orang tua kita sudah tua, lalu orang tua kita menjadi seperti anak-anak. Dulu kita bertanya kepada mereka, sekarang mereka sudah tua, mereka suka tanya-tanya buat kita. Ini apa? Lalu kita sering jawab buat orang tua kita. Aduh, mama dan papa ini selalu tanya-tanya terus. Bosan, nggak usah tanya-tanya. Kita sering seperti itu. Itu sebabnya papa dan mama telepon seringkali kita bilang, sudah nggak usah telepon-telepon. Pokoknya nanti torang tinggal kirim duit. Kita lupa bahwa orang tua harus kita hormati. Orang tua harus kita sayangi. Dan Tuhan itu dalam hukumnya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghormati ayah dan ibu? Cara pertama adalah Tuhan bilang, taati orang tua. Saudara perhatikan, Rasul Paulus tulis dalam Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Seringkali pada waktu saya masih anak-anak, saya merasa saya lebih pintar dari orang tua. Sehingga ketika orang tua nasihati, saya merasa bahwa saya lebih tahu. Bahkan saya katakan begini kepada orang tua, Mama, Papa, jangan samakan saya dengan zaman Papa dan Mama dulu. Jangan samakan. Sekarang zamannya sudah beda. Saudara, Rasul Paulus bilang, taati orang tua. Apa kata taat di situ? Tunduk, setia, patuh. Itu yang kita harus lakukan.
Nah, pertanyaannya begini, Pendeta Gary, bagaimana jika orang tua yang menyuruh saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Tuhan katakan? Kalau orang tua saya suruh untuk mencuri, padahal Pendeta Giri katakan kita harus taat, apakah saya harus mencuri? Anda perhatikan kalimat Efesus 6 ayat 1 di atas. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah taati orang tua selama mereka punya nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu bagaimana kalau nasihat mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita boleh maki mereka? Kita boleh usir mereka? Tidak. Kita tidak boleh bersikap kurang ajar. Taati di sana bukan menyuruh kita memaki mereka. Taati di sana. Walaupun mereka mengajarkan sesuatu yang tidak benar, kita tidak perlu turuti apa yang bertentangan dengan yang mereka ajarkan kepada Tuhan. Tetapi kita tetap menghargai mereka. Kita tetap mengasihi mereka. Saudara, saya punya teman, orang tuanya pernah menyuruh dia untuk menjual dirinya agar orang tuanya bisa membayar hutang dari orang tuanya. Mulai dari hari itu, saudara, dia benci kepada orang tuanya. Saya punya teman yang ketika dia masa kecil diperlakukan tidak adil. Kakak-kakaknya dikasih sekolah, dia tidak dikasih sekolah. Sampai waktu dia mau menikah, dia bilang sama saya tidak mau orang tua saya hadir karena saya benci kepada mereka. Apakah boleh seorang anak membenci orang tuanya karena dia pernah merasakan ketidakadilan? Saudara, tidak ada yang namanya mantan orang tua. Tidak ada yang namanya mantan anak. Mantan istri ada. Mantan suami ada. Tetapi tidak ada yang namanya, oh kamu mantan orang tua saya. Oh kamu mantan anak saya. Tidak. Itu sebabnya, walaupun mereka mengajarkan yang tidak baik, kita tidak perlu menuruti. Tetapi kita tetap menghormati. Kita tetap menyayangi mereka. Dan menghargai mereka sebagai orang tua kita. Kenapa? Karena itu nasihat Tuhan. Saudara masih ingat ketika Yesus lah ada di dunia? Yesus pergi ke kota Kana. Kota Kana adalah kota pertama di mana Yesus membuat mujizat. Mujizatnya adalah air menjadi anggur. Yesus hadir sebagai tamu. Tetapi ketika Yesus hadir, terjadi masalah. Ibu Yesus adalah panitia bagian konsumsi, mempersiapkan makanan untuk para tamu-tamu yang hadir. Mungkin tamu terlalu banyak hadir, mungkin tamu terlalu banyak makan gelojo sampai makanan habis, padahal jumlah tamu semakin banyak. Di dalam keadaan stres, tamu semakin banyak, anggur sudah habis. Biasanya anggur itu kalau zaman sekarang makanan, ya. Anggur itu tidak boleh habis. Jadi kalau anggur habis, maka nama baik keluarga akan dipermalukan. Lalu kepala konsumsinya adalah Maria ibu Yesus. Maria ibu Yesus stres. Ini anggur sudah habis. Tamu nggak berhenti-berhenti datang. Lalu dia berpikir, ada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dan dia bilang begini sama Yesus. Yesus, ada masalah di dapur. Yesus diam. Tidak bicara apapun. Karena Yesus hanya tamu. Tolong pergi ke belakang. Lalu urus. Kenapa Maria bilang begitu? Karena Maria tahu dari kecil Yesus sudah buat mujizat. Maria tahu bahwa satu-satunya solusi itu datang sama Yesus. Tapi jawaban Yesus sungguh luar biasa. Yesus bilang begini sama Maria. Ada apa denganmu ibu? Waktuku belum tiba. Saudara tahu apa maksud kalimat Yesus? Maksud kalimat Yesus bukan kurang ajar kepada ibunya. Bukan memaki orang tuanya. Tapi Yesus mau kasih tahu, Mama,
Membuat mujizat adalah urusan Tuhan, urusan Bapa di surga, bukan urusan aku. Kamu tidak boleh memerintah aku untuk buat-buat mujizat dengan sembarang. Yesus tetap hormat kepada ibunya, tidak memaki ibunya. Tapi Yesus harus ingatkan ibunya. Ibunya harus menghormati Bapa di surga. Karena Yesus membuat mujizat di dunia ini, dia adalah 100% manusia ketika di dunia. Itu sebabnya kalau dia mau buat mujizat, dia harus bertanya kepada Bapa. Yesus menegur ibunya, tapi bukan memaki ibunya. Yesus hanya ingatkan ibunya untuk menghormati Bapanya di surga. Dan setelah Yesus tegur ibunya, Yesus pergi ke dapur, Yesus suruh para pelayan isi itu kendi-kendi dengan air. Dan Yesus bilang, ciduk. Begitu mereka ciduk, Yesus bilang, bawa. Bawa kasih kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta tidak tahu kalau anggur sudah habis. Tetapi begitu pemimpin pesta minum, pemimpin pesta marah. Kenapa anggur yang paling terbaik dikasih paling terakhir? Karena anggur yang Yesus buat adalah anggur yang paling the best. Dan pesta itu tidak jadi bubar karena Yesus melakukan tugasnya. Yang saya mau katakan, Yesus pernah menegur ibunya karena ibunya mencoba mengatur Yesus untuk bersikap seolah-olah ibunya bebas menyuruh Yesus membuat mujizat. Dan Yesus tidak memaki. Yesus tetap menghormati ibunya. Yesus tetap mengingatkan ibunya. Yesus tetap mencintai ibunya. Saudara lihat, hal pertama bagaimana menghormati orang tua adalah taat kepada orang tua. Bagaimana cara kedua menghormati orang tua? Menjaga nama baik orang tua kita. Saya ingat waktu saya mau pergi sekolah di Filipina, mama saya, mertua saya mengingatkan kami untuk menjaga nama baik. Saya ingat begitu pertama kali kami mau masuk asrama karena terpisah dari mereka, tinggalkan mereka. Mama papa saya katakan, jaga nama baik mereka. Saudara, orang Manado, orang Ambon, orang Sanger, orang Indonesia Timur, dan orang-orang Sumatera Utara. Mereka selalu punya nama keluarga yang selalu ada di belakang. Dan nama keluarga itu akan terus dibawa. Dan biasanya orang tua katakan, jaga itu nama keluarga. Jaga itu fam punya nama. Kenapa? Karena menjaga nama baik itu, Alkitab katakan, lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Sudah banyak anak-anak yang karena harta mereka korupsi. Dan pada waktu nama dia ditulis di koran, nama keluarganya dikenal, oh ini fam ini bikin malu ini. Siapa yang akan dipermalukan? Orang tua kita, opa oma kita. Karena nama baik yang mereka sudah jaga dipermalukan. Kalau kita mengasihi orang tua, maka kita harus menjaga nama baik mereka. Cerita di Alkitab, saudara ingat Daud punya anak memperkosa adik tirinya. Memang mereka lahir dari satu ayah, tapi beda ibu. Amnon memperkosa adiknya, padahal sama-sama anak Daud. Dan itu mempermalukan nama baik Daud. Saudara masih ingat ketika Dina, salah satu-satunya anak perempuan Yakub. Yakub punya anak 13. 12 laki-laki, satu perempuan yang bernama Dina. Dina ini kaki panjang, tidak mau tinggal di rumah, pergi berjalan ke sana kemari, akhirnya tagati dengan seorang yang tidak kenal Tuhan di kota Sikem. Lalu apa yang terjadi? Dia diperkosa oleh Raja Sikem. Setelah diperkosa,
Raja Sikem datang ke rumah orang tua, minta supaya Dina dikawinkan dengan anak dari Raja Sikem. Sakit hati anak-anak Yakub, dan yang paling sakit hati itu dua kakak kandung dari Dina yang bernama Simeon dan Lewi. Mereka mengatakan kepada orang Sikem, kalau kamu mau kawin dengan adik saya, kamu harus disunat karena kami ini telah dipilih khusus. Jadi kamu harus disunat. Dan orang Sikem menuruti apa yang dikatakan oleh Simeon dan Lewi. Mereka seluruh laki-laki di kota Sikem disunat. Karena kata anak-anak Yakub, kalau kamu disunat, maka bukan hanya Dina yang boleh kawin-mawin dengan kamu. Tetapi anak-anak perempuan yang lain pun boleh kawin. Tapi apa yang mereka lakukan? Ketika hari ketiga semua laki-laki sedang menderita karena disunat. Sunat dulu beda dengan sunat sekarang. Sunat dulu tidak ada obat untuk bikin hilang rasa sakit. Jadi hari ketiga ketika sedang sakit-sakitnya, dua anak Yakub bernama Simeon dan Lewi membawa pedang, membunuh semua laki-laki. Dan saudara tahu, mereka bukan hanya membunuh, mereka rampas harta orang Sikem. Padahal Yakub tinggal di tengah-tengah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara tahu apa yang Yakub katakan kepada anak-anak? Engkau tidak menjaga nama baikku. Engkau mempermalukan aku. Saudara lihat, ketika anak-anak tidak menunjukkan hormat, mereka bukan hanya mempermalukan Tuhan, tetapi mereka juga mempermalukan orang tua mereka. Itu sebabnya, ajarkan kepada anak-anak kita untuk menjaga nama baik. Karena kalau anak-anak itu sukses sebagai orang tua, mereka tidak pernah akan lupakan. Orang-orang juga akan tahu, oh, ini anak dari pendeta Gary. Ini anak pendeta Umar yang begitu luar biasa. Begitu jujur. Begitu takut akan Tuhan. Coba saudara bayangkan kalau anak saya, dia pergi ke eh, tukang gorengan, makan pisang goreng 10, tetapi ketika ditanya, makan berapa? Dia cuma bilang, cuma 2 saya makan. Bukankah itu mempermalukan nama baik saya? Saudara, Tuhan bilang, bagaimana kita menghormati orang tua? Jaga nama baik orang tua kita. Bagaimana yang ketiga, bagaimana caranya menghormati orang tua? Meringankan beban mereka. Saudara, siapa yang sudah mengajarkan anaknya hormat kepada orang tua, maka ketika kita tua, mereka pasti akan menolong kita. Mereka pasti akan membantu kita. Ya, sebagai anak-anak, orang tua kita mungkin sekarang sudah tua. Mungkin Bapak dan Ibu masih punya orang tua saat ini. Mungkin sudah 70, 80 mungkin. Apa yang kita harus lakukan? Taruh mereka di panti jompo. Titip mereka sama orang. Tidak. Kita ada. Kita bilang, sebelum kita tolong orang, kita harus tolong keluarga kita. Kita harus tolong orang tua kita. Bagaimana mungkin engkau katakan engkau mengasihi sesama manusia, sedang ibumu kamu tidak tolong? Seorang anak wajib memperhatikan orang tuanya. Rasul Paulus bilang kepada Timotius, jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya anak cucu itu pertama-tama belajar berbakti kepada keluarganya sendiri, membalas budi orang tuanya. Nenek mereka diperhatikan. Itulah hal yang berkenan kepada Allah. Saya mau tanya dulu kepada Anda yang orang tua masih hidup. Apakah Anda masih menjaga orang tua Anda dengan baik? Atau karena mereka sudah tidak bisa pergi ke kamar mandi, lalu Anda bentak-bentak Anda, mama ini, pipis saja mama pekerja. Ini kamar su bau pesing. Kita bentak-bentak dia di tempat tidur. Atau kita perlakukan dia dengan kasar. Saudara, kita tetap harus mengasihi mereka. Kita harus tetap menyayangi mereka.
Saudaraku, orang tua yang kita urus, maka Tuhan bilang, Tuhan akan berkati kita. Mengasihi Saudara, orang tua kita, artinya kita merawat mereka ketika mereka sudah tua. Mengasihi orang tua artinya menolong, menghibur mereka sampai akhir hidup mereka. Seringkali kita tidak sabar ketika orang tua kita sudah tua. Mereka berjalan lambat, kita bentak. Mereka bertanya, kita marah. Mereka telepon kita, kita bilang, aduh mama ganggu saja, saya lagi sibuk. Kita lupa bahwa mereka sudah lakukan yang terbaik buat kita waktu kita masih kecil. Meringankan beban mereka adalah memberikan cinta untuk mereka. Memberikan kelembutan kepada mereka. Saudara tahu, 6 tahun kami terpisah dengan ibu saya. Dengan bapak dan ibu mertua saya. Waktu kami mau berangkat sekolah di Ayas, mereka bertiga tinggal di rumah kami di Unai. Bertahun-tahun kami urus. Kami sayang. Tetapi begitu kami mau pergi, mereka menangis. Kami berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong selama kami sekolah, jangan Tuhan ambil mereka. Biarkan mereka tetap hidup supaya kami pulang. Kami rawat mereka. Dan Tuhan jawab doa kami. Sampai hari ini ketiga orang tua kami masih hidup. Tetapi kalau kami menelepon, mereka selalu tanya, kapan pulang? Mami sepertinya sudah tidak lama. Ibu mertua saya, saudara, sudah sakit parah. Sudah tidak bisa lagi bertahan hidup, dia bilang. Tapi saya katakan, kami akan pulang bulan Juni. Dia semangat lagi hidupnya. Dan kami bilang, kalau kami pulang, kami akan bawa urus kalian di Unai. Wah, mereka senang. Akhir bulan Juni ini kami akan pulang. Mereka senang. Doakan semoga semua jalan lancar, saudara-saudara. Karena kami mau untuk memberikan perhatian kepada mereka di akhir hidup mereka. Kami mau menunjukkan cinta kepada mereka yang telah membesarkan kami. Saudara-saudara, itulah yang harus dilakukan seorang anak. Mereka harus meringankan beban orang tua. Mereka harus menjaga nama baik orang tua. Mereka harus mentaati orang tua dan menghormati orang tua. Saudara-saudara, siapa saja yang sebenarnya Tuhan bilang orang tua itu? Apakah orang tua itu hanya mereka yang melahirkan kita? Tidak. Arti kata orang tua di sana adalah mereka yang adalah ayah dan ibu kita. Bagaimana pendeta, waktu saya lahir, papa saya sudah meninggal. Tak hanya ibu saya dan ibu saya menikah, tetapi suaminya mencintai saya. Apakah saya layak menghormati? Kita layak menghormati. Lalu apakah hanya ayah dan ibu yang melahirkan kita? Tidak. Orang tua di sana punya makna adalah mereka yang mengajarkan kebenaran Tuhan. Siapa itu? Para pendeta, para hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengerti kebenaran. Maka kita harus menghormati mereka. Siapa lagi orang tua di sana? Orang tua di sana bukan hanya ayah dan ibu kita, tetapi orang yang lebih tua, orang yang dituakan, yang bijaksana, takut akan Tuhan. Kita harus hormati meskipun mereka bukan orang tua kandung kita. Siapa lagi orang tua yang dimaksud Yesus? Dia adalah pemerintah kita. Pemerintah kita dalam kitab Roma. Tuhan bilang kita harus hormat kepada pemerintah kita. Karena tidak ada pemimpin yang tidak diangkat oleh Tuhan. Jadi inilah orang-orang tua yang Tuhan tempatkan di dunia ini sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan orang tua bukan hanya, anak-anak bukan hanya menghormati tua, menghormati orang tua.
Orang tua punya hak untuk dihormati, ya. Tetapi apakah Anda sebagai orang tua sudah menjalankan kewajiban kepada anak-anakmu? Anda perlu perhatikan. Jangan hanya minta kepada anak-anak, "Hei, saya orang tuamu. Menurut Alkitab kamu harus hormat sama saya." Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda sudah melakukan kewajiban Anda sebagai orang tua? Apa kewajiban kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita hormati kita? Alkitab tulis. Ini yang Alkitab bilang dalam Kolose 3 ayat 21. Kalau kamu ingin menjadi orang tua yang dihormati oleh anak, Rasul Paulus bilang, jangan buat anak-anakmu tawar hati. Saudara tahu apa arti kalimat ini? Jangan kita jadi orang tua yang membanding-bandingkan. Anak nomor satu lebih disayang daripada anak nomor dua. Atau anak yang lebih kaya, lebih dihormati, disayang, didoakan lebih daripada anak yang mungkin kerjanya biasa-biasa saja. Jangan karena punya anak, lalu Anda bilang, oh ini anak yang paling papa sayang. Padahal ada anak Anda yang lain. Saudara, tidak boleh kita membanding-bandingkan anak. Karena kalau kita membanding-bandingkan anak, atau kita pilih kasih, hanya mengasihi satu anak dan anak lain tidak dikasihi, maka kita akan membiarkan anak-anak kita tawar hati kepada kita. Apa yang dimaksud? Jangan membuat anak-anak kita tawar hati. Meremehkan mereka. Tidak menghargai usaha mereka. Saya sering lihat dan dengar ada orang tua yang anaknya baru belajar cuci piring, lalu tiba-tiba itu piring kena bentur itu meja cuci piring dan piring itu ada gompel. Orang tua maki-maki. Bagaimana kamu ini? Bikin pecah semua barang-barang mama. Nggak usah mencuci. Bikin rugi mama saja. Saudara, bagaimana dia tahu mencuci piring baru baru satu kali cuci piring saja kita sudah maki-maki dia. Kita sudah rasa bahwa piring itu lebih berharga dari dia. Itu bikin anak sakit hati, saudara. Itu sebabnya seberapapun yang anak bisa berikan buat kita, hargai mereka supaya kita dihormati. Bagaimana caranya supaya jangan buat anak tawar hati? Jangan marah-marah tanpa alasan. Apakah saudara jadi orang tua yang marah karena memang waktunya untuk marah? Ataukah Anda setiap hari marah saja kerjaannya sampai anak itu tidak mengerti, ini salah saya apa? Kok tiap hari dari pagi sampai sore tinggal marah-marah terus? Ada orang tua begitu. Tiap hari cuma marah. Jadi anak itu takut kalau ada di depan orang tua. Tinggal sembunyi saja di kamar. Sembunyi di kamar pun dia marah-marah. Ngapain kamu di kamar? Saya punya keluarga. Bapaknya adalah kolonel angkatan laut. Dan dia punya anak 5 perempuan. Yang sedihnya, dia perlakukan 5 anak perempuannya seperti prajurit. Tiap hari harus menghadap berdiri tegap. Mau lakukan sesuatu harus lapor seperti upacara bendera. Papa, saya mau lapor, saya mau pergi keluar. Sudah tahu, 5-5-nya ikut pacaran. 3 dari 5 anak perempuannya tidak menikah. 2 akhirnya menikah. Tapi pacaran sembunyi-sembunyi akhirnya kawin lari. Kenapa? Karena orang tuanya mengajarkan mereka. Seperti mengajarkan pasukan tentara. Bagaimana bisa orang tua melakukan seperti itu kepada anak? Tidak boleh. Karena kita melahirkan mereka. Lalu apakah kita bebas maki-maki mereka? Apakah kita bebas bentak-bentak mereka? Tidak bisa. Saudara, apakah bebas kita pukul mereka sampai mereka babak belur? Tidak bisa. Lalu kita bilang, kamu anak saya mau perlakukan apapun dengan untuk kamu. Itu urusan saya.
Saudara, kita tidak boleh lakukan itu. Karena itu akan membuat anak-anak tawar hati. Atau Anda punya anak, lalu anak yang satu, kalau dia melakukan sesuatu dengan baik, Anda puji dia. Lalu anak yang satu, kalau dia membuat sesuatu dengan salah, lalu Anda marah. Saya pernah lihat seorang ibu yang kepada anak yang satu dia bilang, oh kamu seperti anak Tuhan, kamu baik, kamu pintar. Lalu dia punya adik berbuat salah. Mamanya bilang begini, oh kamu ini bukan anak Tuhan, kamu yang anak setan kamu. Anak setan, anak kurang ajar. Sering keluar dari mulut orang tua. Saudara tahu apa yang terjadi dengan anaknya? Anaknya percaya bahwa dia anak setan. Ini kisah nyata. Sampai akhirnya dia belajar mencari tahu siapa setan. Dan dia berguru kepada setan. Saudara tahu anak ini akhirnya belajar ilmu hitam. Dan berakhir di rumah sakit jiwa. Beberapa bulan yang lalu dia meninggal dunia. Karena apa? Karena dia tahu dia anak setan. Hati-hati. Jangan bicara sembarangan. Jangan labeli anak Anda. Oh anak haram kamu. Oh kamu lahir papa mama dalam keadaan susah. Makanya kamu anak susah. Anak bikin kita susah. Hati-hati saudara. Jangan mengolok-olok anak kita. Melabel anak kita. Oh anak kamu. Kamu memang anak bodoh kamu. Kita tidak boleh lakukan. Karena itu akan membuat mereka tawar hati. Apalagi yang membuat anak kita tawar hati. Anda janji kepada anak. Lalu Anda tidak tepati janji itu. Kalau kamu lulus sekolah, papa kasih ini. Oh nanti papa ambil cuti, kita sama-sama liburan. Pergi tamasya. Tetapi ketika anak kita lulus sekolah, kita tidak tepati. Ketika waktunya untuk tamasya, Anda bilang, oh papa sibuk, tidak punya waktu. Saudara, hati-hati. Ketika Anda berjanji kepada anak, dan Anda tidak tepati, saudara tahu, anak-anak kita simpan di dalam hati. Itu akan membuat mereka tawar hati. Dan pada akhirnya, mereka tidak hormat kepada kita. Apalagi yang membuat anak kita tawar hati. Anda sebagai suami dan Anda sebagai istri bakalahi depan anak-anak. Bakalahi memaki satu sama lain. Bahkan lempar piring, lempar gelas di depan anak. Udah tahu, psikolog mengatakan hal yang paling menyakitkan dari seorang anak adalah melihat papa dan mamanya berkelahi. Anak itu tidak bisa terima. Dia rasa hatinya sakit ketika melihat papa mamanya berkelahi. Apalagi ketika lihat papa dan mamanya bercerai. Itu sebabnya ada banyak anak-anak yang menjadi anak-anak yang nakal. Karena orang tua punya kelakuan. Jangan biarkan Anda bertengkar di depan anak-anak Anda. Jangan, saudara. Bahkan suara tinggi kepada anak, pada istri atau kepada suami saja, itu membuat mereka sakit hati. Saudara tahu, kalau saudara mau mengajarkan anak Anda mencintai suaminya, mencintai istrinya, maka Anda harus ajar di rumah bagaimana Anda mencintai pasangan hidup Anda. Anak-anak yang melihat papanya mencintai mamanya, atau mamanya mencintai papanya, maka biasanya anak-anak itu mencari pasangan hidup. Seperti kita orang tuanya. Dia akan pilih laki-laki yang seperti papanya yang mengasihi mamanya. Dia akan pilih wanita yang mengasihi suaminya. Itu yang mereka lakukan. Tetapi kalau kita ajarkan, bamaki kita punya pasangan, lempar piring dan lempar gelas. Jangan heran waktu anak kita menikah, piring dan gelas sama-sama terlempar. Seperti kita lakukan di rumah. Kenapa? Karena mereka ikut kita punya teladan. Jangan sampai anak-anak kita bakalai, lalu kita datang di rumah, kita nasihati. Kenapa kamu lempar suamimu dengan gelas? Kenapa kamu lempar istrimu dengan piring? Lalu anak-anak bilang begini, Papa dulu juga begitu.
Apa lempar mama dengan gelas? Lalu mau ditaruh di mana muka kita, saudara? Jangan biarkan, karena itu akan membuat mereka tawar hati. Apa yang membuat mereka tawar hati? Di rumah kita bersikap otoriter. Kita tidak mau mendengar apa mereka punya masukan karena kita bilang, saya lahir lebih dulu dengan kak dari kamu, saya tahu semuanya. Darah, kadangkala kita mesti dengar juga anak-anak punya masukan karena mungkin masukan mereka lebih bagus. Dan saya pernah lihat di bagian terakhir, anak-anak diperlakukan seperti barang dagangan untuk menguntungkan. Satu kali saya naik ke sebuah angkutan kota, duduk di sana. Lalu ada dua anak kecil belum sekolah. Minta-minta uang dalam angkutan kota. Minta uang, kasihan. Saya lihat betul-betul kasihan. Saya ambil duit dari dompet. Saya kasih di tangan mereka. Yang lain juga dalam angkutan kota itu kasih duit. Saudara tahu begitu anak itu pegang uang dan ucapan terima kasih. Lalu dia tinggalkan angkutan kota. Tiba-tiba ada satu orang dewasa datang ke anak itu, ambil uang yang kita kasih. Dan habis ambil uang, itu orang dewasa main judi di dekat situ. Saudara bayangkan, rupanya itu bapaknya. Bapaknya suruh anaknya jadi peminta-minta untuk main judi. Oh, kalau saya orang tua yang tidak seperti itu, pendeta. Saya tidak pernah suruh anak-anak minta-minta lalu ambil uangnya untuk main judi. Tapi tahukah Anda? Anda paksa anak Anda. Pokoknya kamu harus kerja. Kamu harus bayar apa yang sudah papa mama kasih. Kamu harus bayar apa yang adik-adikmu punya uang sekolah. Saudara, kita punya tanggung jawab menyekolahkan mereka. Saat mereka sukses, kalau kita memperhatikan mereka dari masa kecil, anak-anak kita tidak akan pernah lupakan kita. Pasti mereka akan perhatikan. Tetapi kalau Anda mengeksploitasi anak untuk mencari keuntungan, maka anak-anak kita pasti tidak menyukai kita ketika mereka berhasil. Inilah hal-hal yang Tuhan mau bilang. Jangan mengharapkan anak-anak menghormati Anda kalau Anda membanding-bandingkan dalam mendidik mereka. Kalau Anda pilih kasih, kalau Anda suka mengolok-olok anak Anda juga punya kewajiban untuk menghormati mereka. Bagaimana caranya supaya Anda dihormati oleh anak-anak Anda? Didiklah anak-anak Anda untuk takut akan Tuhan. Hai Bapak dan Ibu, apakah Anda selalu ingatkan anak-anak Anda untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk selalu datang dekat sama Tuhan? Ketika orang tua berpikir, saya tidak perlu ingatkan mereka. Mereka sudah besar, biar mereka hati-hati. Kita tetap memberi nasihat. Kita tidak memaksa mereka. Tapi nasihat untuk anak-anak kita walaupun mereka sudah menikah. Masih harus tetap kita kasih. Masih harus kita kasih. Harus kita ingatkan. Sampai akhir hidup kita. Kita tetap harus nasihati mereka. Didiklah anakmu. Ada dua dalam kitab Efesus. Ya, ada dua pengertian. Ketika Yesus katakan, didik anakmu. Apa arti kata didik? Arti katanya pertama adalah mengasuh. Asuh anakmu. Engkau adalah guru buat mereka sebelum mereka pergi ke sekolah. Arti kedua adalah disiplin. Jadi kata didik itu disiplin. Saudara, jangan biarkan anak-anak Anda tidak tahu bekerja. Jangan. Ketika Anda tidak mengajarkan anak Anda kerja, Anda sedang membiarkan anak-anak Anda hidup dalam kutuk. Kerja itu sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tuhan sudah kasih tahu Adam dan Hawa. Mereka punya pekerjaan. Jadi kerja itu bukan setelah manusia jatuh dalam dosa baru Allah buat. Tidak. Masih di Taman Eden pun pekerjaan Adam dan Hawa adalah merawat dan melestarikan akan Taman Eden. Ajar mereka sesuai dengan usia.
saat mereka masih kecil. Apa pekerjaan yang cocok? Ajar mereka untuk tahu cuci pakaian. Ajar mereka untuk tahu rapikan tempat tidur. Anak-anak perempuan harus diajar untuk tahu mencuci piring, untuk tahu memasak. Kenapa? Karena mereka ketika dewasa, mereka tidak malu untuk bekerja. Saudara, anak-anak kami sudah tahu bekerja. Masih kecil, kami sudah latih mereka bekerja. Tuhan bilang, orang tua yang tidak mengajarkan anaknya untuk bekerja, orang tua itu sedang membawa anaknya menghadapi kutuk yang besar di kemudian hari. Daraku, hati-hati. Seringkali karena kita sukses, karena kita banyak duit, kita bilang sama anak-anak kita, pokoknya ngana nggak perlu kerja. Ngana punya tugas hanya pergi ke sekolah, belajar, lalu makan, tidur. Itu saja ngana pekerjaan. Nggak usah urus apa-apa. Papa dan mama yang urus. Nanti pembantu kerjakan. Hati-hati. Seringkali kita pikir kita biarkan anak kita tidak bisa kerja. Apa yang terjadi ketika mereka dewasa? Mereka tamat sekolah, tapi mereka tidak berani pergi untuk mencari, diinterview di satu perusahaan. Kenapa? Karena semuanya selalu orang tua yang bikin. Tuhan bilang, kita harus asuh, namun di saat yang sama ada disiplin, ada tanggung jawab yang mereka harus lakukan. Hal ketiga, bagaimana caranya untuk membuat anak-anak kita menghormati kita. Anda harus jadi contoh yang baik kepada anak-anak Anda. Saya harus jadi contoh yang baik kepada anak-anak saya. Bagaimana mungkin saya bilang kepada anak-anak, jangan suka minum minuman keras ya. Jangan coba minum-minum cap tikus. Padahal kita minum-minum itu minuman keras. Jangan ngana merokok ya. Tapi kita merokok. Bagaimana mungkin? Kita larang anak kita merokok, tapi kita merokok. Kita nggak melarang anak kita minum, padahal kita saat itu minum. Kita melarang anak kita untuk melakukan tindakan tidak benar, tapi kita tidak benar. Kita harus jadi contoh. Kita harus jadi teladan. Ada itu Shopee datang, bawa itu barang, tapi COD harus bayar di tempat. Tapi begitu itu paket online datang, kita nggak ada duit. Lalu kita bilang buat kita pe anak, bilang saja papa dan mama tidak ada. Kita su ajar dia berbohong. Bilang kalau tante ini datang, bilang kita tidak ada. Lalu itu anak, begitu tante itu datang, lalu kita pe anak keluar lalu bilang, Om tante, mama papa ada di dalam, tapi mama papa bilang, kalau mama papa bilang mama sedang pergi. Bukankah kita mengajar mereka berbohong? Jadi kalau kita mau dihormati oleh anak-anak kita, kita harus jadi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Saudara, hukum yang keempat, langsung ada upahnya. Langsung hadiah ada di sana. Apa upahnya? Tuhan bilang, kalau kamu menghormati orang tua, Tuhan akan berikan lanjut umur kepadamu. Apa lanjut umur? Umur yang panjang kepada mereka yang menghormati orang tua. Lalu kedua, hadiah kepada anak yang menghormati orang tua. Efesus 6 ayat 3. Kamu akan berbahagia. Lihat, jadi saat ini kalau saudara sedang mengurus orang tua yang sudah pikun, yang sudah gemetaran, dan seringkali ngompol di tempat tidur, jangan marah. Urus mereka dengan benar. Sayangi mereka. Karena dulu ketika kita kecil, kita juga ngompol. Kita juga makan tumpah-tumpah bikin kotor. Tetapi mereka tidak pernah memaki kita. Mereka menyayangi kita. Dan Tuhan bilang, kalau kita sayang mereka, maka Tuhan kasih kita umur panjang. Dan Tuhan berkati setiap kehidupan kita. Kesimpulan pelajaran hari ini, menghormati orang tua bukan hanya taat, tetapi menjaga nama baik, meringankan beban mereka, menunjukkan kasih kepada mereka, merawat mereka sampai akhir hidup mereka. Bagaimana pendeta? Kita pe mama ada jauh di sana. Telepon.
Telepon. Tiap hari ambil waktu telepon. Saudara, kalau nanti saudara jadi orang tua, saudara akan rindu anak kita telepon kita. Bagaimana saudara bayangkan? Kita rindu lalu anak kita tidak peduli. Begitu sakit hati ini. Itu sebabnya ambil telepon. Telepon mereka. Katakan sayang kepada mereka. Kirim mereka uang. Kadang-kadang mereka sudah tidak tahu uang. Tapi kalau mereka pegang uang di tangan mereka tuh bahagia. Walaupun mereka sering kali lupa itu uang, tak salah taruh, orang lain sudah ambil. Tapi kalau mereka tahu bahwa anaknya kasih duit buat mereka, mereka punya hati bahagia minta. Jangan orang tua punya uang kita pancuri akal. Sudah nggak beres itu. Kita harus perhatikan mereka. Apa artinya hukum keempat? Penghormatan itu berlaku tidak hanya untuk orang tua yang melahirkan kita, tetapi untuk orang-orang tua yang dituakan, yang bijaksana, untuk pemimpin-pemimpin, untuk para pendeta, untuk pemerintah. Tuhan tempatkan mereka sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Hal ketiga, kesimpulan dari pelajaran kelima, hukum kelima, Alkitab menekankan bahwa hubungan orang tua dan anak adalah hubungan timbal balik. Orang tua tidak hanya minta hak untuk dihormati, tetapi orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anak, mengasihi mereka, bersikap adil kepada mereka, mengajarkan tentang agama, tentang moral, tentang sopan santun. Mereka harus mengasihi dan memberitahukan tentang Injil kebenaran kepada mereka. Hal terakhir, pelajaran dari hukum kelima adalah menghormati orang tua adalah bentuk penghormatan kepada Allah. Lihat, kalau kita mengasihi orang tua, berarti kita mengasihi Allah. Mari, mulai hari ini, bagi kita yang punya hubungan tidak baik dengan orang tua, mari kita selesaikan. Telepon mereka, kasihi mereka, sampai akhir hidup mereka. Saya bawa ini di dalam nama Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita Amin. sama-sama tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Hari ini umat-umatmu di Care Group Tondano dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang ada di Zoom belajar apa arti hukum kelima. Setelah kami belajar bagaimana mengasihi Tuhan dengan menuruti hukum pertama sampai hukum keempat, maka Tuhan ajarkan kami untuk mengasihi sesama manusia. Dimulai dengan mengasihi orang tua kami. Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak untuk mengasihi orang tua kami yang telah merawat kami. Ketika kami merawat orang tua, maka orang anak-anak kami pun akan merawat kami. Ketika kami menolong orang tua kami, menghormati orang tua kami sedang menghormati Tuhan. Karena mereka adalah kepanjangan dari Tuhan di dunia ini. Bagaimana mungkin kami mencintai Tuhan yang tidak kelihatan? Sedangkan orang tua yang lahirkan kami, mengurus kami, kami tidak cintai. Tuhan bantu kami. Jika kami punya masalah dengan orang tua kami saat ini, bantu kami untuk memperbaiki, datang kepada mereka, mengucapkan kata-kata sayang, memeluk mereka, memperbaiki hubungan dengan mereka, menolong mereka. Karena Tuhan telah mengizinkan mereka untuk membuat kami ada di dunia ini. Biarlah pelajaran ini tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Ada janji berkat khusus kepada kami yang melakukannya. Pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati umat-umat Tuhan di Tondano yang belajar Alkitab. Dan Tuhan berkati keluarga Om Ramli, keluarga Bapak Frans, dan keluarga pendeta Ami Umar, dan juga keluarga hamba.
dalam pelayanan kami. Jika sepanjang kami berdiskusi, mengikuti pelajaran Alkitab, ada kata-kata kami yang tidak berkenan, ada dosa dalam kata-kata dan tindakan kami, Tuhan ampuni kami. Jika ada perbedaan pendapat, biarlah kami tetap menjadi sahabat yang baik, yang saling menguatkan satu dengan yang lain, karena kami sedang belajar untuk mengenal akan Tuhan, untuk belajar kebenaran itu. Tuhan, biarlah Roh Kudus mengubah hidup kami untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Sebelum kami berpisah, izinkan hamba-Mu mengangkatkan tangan, dan tangan yang tidak kelihatan itu biarlah ada di atas kepala dari seluruh umat-umat Tuhan yang hadir. Om dan tante, bapak dan ibu, serta seluruh hamba Tuhan. Tuhan berkata, jika engkau mencari Tuhan, menuruti perintahnya dengan segenap hatimu, Tuhan berjanji ia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Berkat-berkat ini akan datang dan akan menjadi bahagianmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di jalan, diberkatilah engkau di tempat engkau bekerja, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati keluargamu, memberkati keturunanmu, memberkati buah kandunganmu. Ia akan memberkati dapurmu, tempat makananmu, hasil kebunmu, ternakmu, dan segala usaha pekerjaan tanganmu. Ia akan buka tingkap langit, mencukupi segala keperluanmu. Engkau akan hidup berkecukupan, bahkan memberikan pinjaman kepada banyak orang. Dan engkau tidak memerlukan pinjaman apapun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Tuhan akan menjaga engkau. Engkau tidak perlu takut kepada orang-orang yang berniat jahat. Karena dia akan berdiri di depanmu, di sampingmu, di belakangmu. Dan matanya selalu mengawasi engkau siang dan malam. Engkau akan berjalan dengan tenang di tengah hari yang panas. Bahkan di tengah kegelapan. Karena malaikatnya akan diutus untuk selalu menyertai engkau. Semua berkat ini akan menjadi bahagianmu. Jika engkau takut akan Tuhan, menuruti segala perintahnya dan tidak menyimpang dari segala ketetapan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai om dan tante, opa dan oma, saudara-saudara di Tondano. Begitu juga keluarga besar Ramli, keluarga Frans, keluarga Pendeta Umar, keluarga Tante Eli. Mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amen.